Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Bayu Ramdan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Tawuran Antar Supporter Sepak Bola. Latar belakang: sepak bola di Indonesia berperan sebagai arena identitas sosial komunitas supporter seperti Jackmania, Bobotoh, Bonek, dan Aremania, memberi pengakuan sosial, namun juga memicu kekerasan berulang dari bentrok kecil hingga tragedi massal seperti Kanjuruhan 1 Oktober 2022 dengan korban lebih dari 130 orang. Rumusan masalah dan tujuan. 1. Rumusan masalah: faktor sosiologi dan psikologis menyebabkan tawuran. 2. Dampak sosial dan solusi mitigasi. 2. Tujuan analisis: identifikasi faktor penyebab, pemetaan dampak sosial, dan perumusan rekomendasi praktis untuk PSSI, klub, aparat, dan komunitas supporter. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada 2. 1. Teoris: memperkaya kajian sosiologi, olahraga, dan psikologi sosial terkait identitas, fanatisme, dan kekerasan kelompok di Indonesia. Praktis: memberi dasar kebijakan keamanan pertandingan, pelatihan aparat pembinaan supporter, dan literasi publik untuk mengurangi risiko kekerasan. Di sini ada tujuan teori. Ada 1. Teori konflik sosial. Konflik muncul dari ketimbangan struktural solidaritas kelompok sering dikurang melalui musuh bersama. 2. Penularan dan deindividuasi. Kerumunan mengurangi kesadaran diri, meningkatkan sugestibility dan perilaku agresif kolektif. 3. Identitas sosial. Keanggotaan kelompok berbentuk harga diri seperti ancaman terhadap kelompok memicu agresi. Dan 4. Interaksionisme simbolik seperti warna, yel-yel, dan atribut, mempertegas batas introgroup dan outgroup, dan memicu konflik. Ada deskripsi fenomena dan pola utama. 1. Skala: dari bentrokan kecil hingga kekerasan massal, seperti contoh tragedi di Kanjuruhan. Dan 2. Pemicu seperti kekalahan tim, dendam historis, provokasi media sosial, dan pertemuan publik. Dan 3. Variasi: konflik antar kelompok, pemecah internal, dan tawuran virtual di media sosial. Ada analisis sosiologis dan empati dimensi. Di sini 1. Ada identitas dan pengakuan. Supporter mendapatkan status sosial dan pengakuan melalui keanggotaan kelompok seperti hooligan, kayak gitu, ultras. Dan 2. Kelas sosial dan ketimbangan. Fanatisme sering menjadi pelampiasan frustasi ekonomi dan sosial. 3. Rivalitas historis. Ada memori kolektif dan kisah permusuhan pewartaan psikologis balas dendam. 4. Media sosial. Media sosial mempercepat provokasi dan memperluas skala konflik secara virtual. Dampak dan rekomendasi inti. 1. Dampak negatif. Dampak negatifnya seperti korban jiwa di Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 dan kerusakan fasilitas trauma terhadap supporter. Saksi dan kemunduran sepak bola nasional yang memicu seperti tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Dan kedua, dampak positif tidak langsung. Solidaritas komunitas, kegiatan sosial, dan jaringan ekonomi bila dikelola dengan baik. Rekomendasi: 1.
reformasi tata kelola stadion standar FIFA, larangan gas air mata di stadion, identitas penonton, pembatasan kapasitas stadion. 2. Pengendalian kerumunan, penonton tempat duduk, identifikasi tokoh kunci, pelatih khusus aparat. Yang ketiga ada pendidikan supporter. Pendidikan supporter ini ada program sportivitas, pendidikan karakter di sekolah, pembinaan komunitas. Dan 4. Literasi dan pengelolaan media sosial. 1. Hapus konten provokasi, standar etika akun berpengaruh, seperti akun-akun yang provokasi. Nah, di sini ada penutup dan kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan, tawuran supporter adalah masalah kompleks yang mencerminkan ketimbangan sosial, kebutuhan identitas, dan dinamika kelompok. Kanjuruhan menandai kegagalan sistematik yang harus diperbaiki secara holistik yang ada di sepak bola Indonesia. 1. Saran metodologis, gunakan etnografi mendalam dan kolaborasi dengan anggota supporter sebagai informasi aktif. Kedua, ada pertandingan internasional, pelajari praktik sukses negara lain, contoh reformasi Bangladesh sebagai referensi adaptif yang untuk dicontoh dengan baik. Terima kasih dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.